Pada sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalin, nama saya Doli. Saya pemilik dari Warung Taman Bintaro. Kebetulan saya ada pembicaraan sama sepupu saya itu, namanya Genta gitu. Terus dia ngasih konsep kayak gini, terus kita matengin. Oh ya udahlah, udah kita jalanin aja lah gimana nanti gitu. Akhirnya kita bikin semua sebuah kafe tapi yang nyaman buat ditongkrongin gitu, kayak banyak tanaman asri, terus suasananya juga sejuk gitu. Terus yang pasti pemandangannya hijau-hijau kayak gitu kan, bikin seger gitu. Dan kemudian kebetulan lagi happening ya buat tanaman-tanaman ini sekarang ini, makanya kita bikin seperti ini gitu. Sebetulnya sebelum happening itu kita udah bikin gitu, sebenarnya buat nongkrong biar santai gitu kan. Ya kita pikir tanaman lah gitu, karena kebetulan kita ada usaha vertical garden juga kayak gini, kayak di belakang saya ini. Kenapa kita nggak buat kafenya aja gitu, biar buat customer juga bisa langsung lihat gitu vertical gardennya seperti apa. Nah setelah kita bikin dan ternyata lagi happening gitu kan, lagi ramai banget lah yang suka-suka tanaman gitu. Ya kebetulan banget sih gitu. Sebetulnya dua-duanya ya suka juga, terus kayak angin-angin gini kan udah jarang banget kalau di kota-kota gitu ya, apalagi kalau pagi-pagi gitu kan, seger gitu ya. Awalnya sih niatnya seperti itu aja gitu. Banyak di sini, ada aglonema, ada janda bolong ya yang sekarang lagi rame, terus peace lily juga sama, terus yang tanaman-tanaman beginilah, terus kuping gajah yang gitu. Jadi kayak pemupukan itu kita ada reguler, terus penyiraman juga sama, kalau nggak pagi ya sore gitu, dan semuanya ada yang ngurus juga gitu. Terus kayak pembibitan, di mana suatu tanaman udah banyak anaknya kita pisah-pisahin jadi bibit-bibit yang lain gitu, dan kita di pembibitannya di pagar semua, ditaruh pagar biar mereka berkembang juga. Pertama biasanya mereka datang nyoba-nyoba makanan, kemudian kita tawarin bahwa di kafe kita ini semua tanaman tuh dijual gitu ya, dengan harga yang relatif murah lah gitu. Dan kebanyakan beli juga gitu, kayak tertarik dengan satu tanaman, dia tanya harganya, dia beli gitu. Nah kita kalau memang kita belum bibitin kita nggak akan jual, tapi kalau sudah dibibitin kita jual, karena kita punya bibit yang lain gitu. Range-nya dari yang paling murah tuh dari 20 ribuan lah, 20.000 sampai ada yang 1.800.000. Saya tuh sebetulnya engineer pesawat, sekarang tuh jadi konsultan pesawat gitu. Awalnya sih di situ. Kalau profesi saya seperti itu. Nah itu sebetulnya kalau usaha itu buat masa depan ya. Jadi di mana saya udah nggak kerja lagi, saya punya usaha-usaha gitu, yang udah berkembang, investasi pada intinya. Yang paling laku itu kemarin-kemarin aglonema ya, sama tanduk rusa sama janda bolong, itu aja yang banyak keluar, banyak diminati. Sebetulnya kalau ini sih saya pengennya jadi di bawah pohon-pohon itu ada meja-meja gitu. Jadi mereka bisa makan dan minumnya di bawah pohon langsung gitu, nggak di dalam ruangan kayak sekarang gitu. Insya Allah. Sebenarnya pengennya yang pohon apa gitu ya, yang jarang-jarang gitu kita punya gitu. Ini semua asli sih ya, kayak di bawah pohon-pohon gede sebelah itu saya pengennya ada decking, ada meja, ada payung gitu, jadi mereka duduknya di situ nongkrongnya. Jadi kita selesai pembangunan ini tuh di bulan Maret, awal Maret lah. Begitu kita mau buka tuh ternyata lagi COVID dan PSBB ya, terpaksa kita tutup dulu sampai Agustus baru kita boleh buka, kita buka gitu. Terus dan selama dari Agustus sampai sekarang juga kan masih berkelanjutan tuh PSBB, yang harus tutup jam ditentuin lah,
ya kita follow semua aturannya. Kayak protokol kesehatan, kita udah dikasih wejangan dari Pol PP sama polisi gitu kan. Tidak boleh ada kerumunan banyak, semuanya kita batasin. Kita batasin, yang cek suhu, terus cuci tangan, masker, penggunaan masker kita selalu ingetin. Baik ke karyawan ataupun ke pengunjung. Paling pengalamannya itu begitu kita selesai udah siapin semua vertical garden, kafenya udah siap. Begitu kita minta izin ke authority gitu ya, di sini Pol PP atau polisi dan ketua RT RW gitu. Ternyata nggak boleh dulu buka gitu karena pandemi. Terus kadang yang harus tutup jam 7 atau jam 8 malam gitu. Jadi masa bukanya tuh terlalu pendek gitu. Sekarang sih katanya mulai lagi sampai 18 April. Cuman kita belum ditentuin sampai jam berapa gitu. Nggak, jadi yang pernah kejadian itu sekitar jam 7 malam ada kayak razia gitulah ke kafe sini. Terus ada pengunjung yang tidak menggunakan masker. Terus dari mereka suruh pakai masker gitu, kalau nggak ada sanksinya kan gitu. Ya kebetulan pada saat itu kita memang punya stok masker, ya kita kasihin ke pengunjungnya buat dipakai gitu. Pertama suasananya cozy gitu, terus nyaman lah kalau buat dipakai nongkrong. Terus harganya pun gak mahal juga gitu, di bawah pasaran gitu. Kayaknya kalau untuk persaingan sih kemungkinan di harga aja ya. Kita misalnya harganya di bawah yang lain, seperti itu aja. Terus promo juga sama. Promo kalau ada pengunjung kayak nge-tag IG atau nge-tag location segala macam. Ada, jadi kadang kita kasih harga misalnya sekian gitu ya, 50.000 gitu. Terus bisa ditawar, udah 20.000 aja gitu kan. Kok di toko sebelah kayak gitu kan. Nah, itu yang ngebedain. Ya kita jelasin, terus nanti kalau misalnya nego di harga berapa kita kasih juga. Atau memang dianya ketertarikannya gede banget gitu, ya udahlah kita kasih aja. Ada banyak. Jadi biasanya dia minta kontak number ya, WhatsApp. Misalnya dia browsing di internet, terus dia ada tanaman yang dipengen, dia forward di WhatsApp gitu. Mas, ada nggak di warung Taman Bintaro gitu kan? Ada Bu, misalnya harganya berapa, sekian. Ya udah dia tinggal datang ngambil gitu. Kita udah siapin semua. Omset per bulannya belum terlalu besar ya. Mungkin di angka 30 jutaan, 40 juta sebulan. Belum. Karena kita belum pernah ramai, karena ya itu kepatok PSBB ataupun regulasi yang lain yang ada gitu. Kalaupun saya misalnya mau promoin gitu, ada band apa kayak gitu di sini, kan nggak boleh berkerumun. Ya, sedangkan omset itu kan dari jumlah pengunjung ya, seperti itu. Enggak, ini lokal semua ini. Kita ngambilin dari Cianjur, Sukabumi, dari Bandung juga sama. Pengiriman itu kemarin itu ke Surabaya ya, untuk vertical garden 4.000 tanaman buat vertical garden di sekolahan. Jadi keuntungan vertical garden itu ini kan pakai irigasi ya. Jadi kita nggak nyemprot, nyiramnya nggak gitu. Kita cuman buka keran aja, nanti ada irigasinya. Atau misalnya orangnya sering bepergian gitu, kita bisa timer di jam berapa dia nggak buka. Gitu. Valve-nya ngebuka, dia ngeluarin air. Misalnya pengennya sore gitu ya, jam 5 atau jam 6:30 gitu pengennya. Ya udah kita timer di jam 6:30. Tiap 6:30 mereka nyiram gitu. Jadi pada intinya mah kalau punya ide di kepala gitu ya untuk bikin usaha, jalanin aja gitu. Karena nanti pasti ada rezekinya ya. Kalau kita ada usaha pasti ada hasil yang kita dapat gitu. Jangan takut bangkrut lah apa, enggak. Jalanin aja. Nah, kalau modal sebetulnya disesuaikan dengan kemampuan ya. Misalnya kita modalnya kecil, ya bikin usaha yang dari kecil dulu. Toh semua yang besar tuh awalnya dari kecil. Warung saya, rumah makan yang saya di Tangerang juga kecil. Ya harapannya sih saya pengennya ada tanaman-tanaman yang bagus-bagus yang lain ke sini gitu.
terus jadi antusias warga sekitar atau masyarakat secara umumnya gitu ya. Kecintaan terhadap tanamannya lebih banyak lagi gitu. Yang tadinya nggak tahu tanaman jadi tahu, terus jadi senang melihara tanaman kayak gitu.